Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diantra Anggia Putri Herlambang dengan NIM 192231085 akan memaparkan mengenai review artikel ilmiah dari instrumen survei konsumsi pangan terkini. Berikut adalah informasi dari artikelnya yaitu dengan judul Web-based 24-hour dietary recall tool for Russian adults and school-age children validation study. Di mana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen food recall berbasis web agar responden dapat melaporkan konsumsi makanannya secara mandiri tanpa pewawancara, sehingga proses pencatatan asupan makanan menjadi lebih praktis, efisien, dan dapat menjangkau responden dalam jumlah besar. Responden pada penelitian ini berusia 7-61 tahun dan rekrutmen melalui 3 pusat medis di Saint Petersburg dengan total 204 responden. Untuk anak kecil 7-13 tahun digunakan proksi atau bantuan orang tua saat wawancara. Kedua metode menggunakan recall 24 jam, tetapi wawancara dipandu pewawancara, sedangkan web diisi mandiri oleh responden. Keduanya dilakukan 2 kali pada hari tak berurutan dengan urutan acak untuk memastikan hasil reliabel. Berikut adalah cara mengolah, menganalisis, dan menyajikan data di mana data nutrien dihitung per porsi berdasarkan daftar komposisi pangan atau nutrien tabel dan dijumlahkan per recall. Untuk interviewer administered, input dilakukan ke eCRF, untuk web tool dihitung otomatis. Pada analisis utamanya menggunakan Blend-Altman untuk kesesuaian hasil dan Spearman correlation. Kemudian ACC atau intra-class correlation coefficient dan cross classification atau tertil. Uji normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilk, Filiberti test atau Wilcoxon-Saint rank untuk perbandingan. Kemudian data penelitian disajikan dalam bentuk tabel perbandingan asupan nutrien, tabel validitas, tabel reliabilitas, grafik Van-Altman untuk kesesuaian hasil antar metode, dan tabel evaluasi pengguna untuk menilai pengalaman penggunaan instrumen berbasis web. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode Futricol berbasis web menghasilkan estimasi asupan energi dan zat gizi yang sebanding dengan metode wawancara tatap muka pada semua kelompok usia, seperti anak, remaja, dan dewasa. Analisis Ben Altman menunjukkan 90,5% sampai 98,4% dari seluruh data berada dalam batas kesesuaian, yang menandakan konsistensi hasil antara kedua metode sangat baik. Cross classification menunjukkan lebih dari 50% responden ditempatkan pada tertil yang sama berdasarkan estimasi asupan rata-rata, menunjukkan bahwa web-based mampu mengklasifikasikan tingkat asupan dengan cukup tepat. Kesalahan klasifikasi sangat kecil atau kurang dari 10%, yang artinya peluang hasil web-based berkebalikan dari metode wawancara sangat rendah. Secara keseluruhan, food recall berbasis web dapat digunakan sebagai alternatif yang valid dan efisien untuk pengukuran konsumsi makanan pada populasi besar tanpa perlu wawancara tatap muka. Berikut ada validitas dan reliabilitasnya, di mana pada validitas dinilai dengan analisis Ben Altman untuk melihat kecocokan hasil antara metode web dan wawancara, di mana 90,5% sampai 98,4% hasil berada dalam batas kesesuaian dengan recall wawancara. Untuk cross classification juga mendukung validitas, di mana lebih dari 50% responden berada pada tertil asupan yang sama, sedangkan setelah klasifikasi hanya kurang dari 10%. Untuk reliabilitasnya, pada penelitian web-based 24-hour vote recall diukur dengan perbandingan hasil 2 kali pengisian recall pada hari yang berbeda, atau tes retest reliability, sehingga dapat didapatkan nilai ICC menunjukkan kategori moderate excellent untuk sebagian besar nutrien. Kemudian berikut adalah kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yaitu responden mengisi kapan saja tanpa perlu bertemu pewawancara, kemudian hemat waktu, tenaga, dan biaya, dan data langsung terekam digital, sehingga tidak perlu input manual. Untuk kekurangannya yaitu butuh akses internet dan kemampuan menggunakan gawai. Ya, kemudian responden mungkin malas atau tidak teliti saat mengisi mandiri, dan kesalahan estimasi porsi bisa terjadi jika responden tidak memahami foto ukuran porsi. Untuk potensi bias dan cara menguranginya, yaitu untuk potensi biasnya, responden lupa input, kesalahan ukuran porsi, responden tidak teliti, dan dropout atau tidak mengisi ulang. Untuk cara menguranginya dapat dilakukan dengan notifikasi otomatis di dalam sistem web, foto atau alat bantu estimasi porsi yang jelas dan bervariasi, kemudian instruksi sederhana dan desain web user-friendly, dan reminder otomatis pada responden. Dari paparan saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa web-based 24-hour recall memberikan hasil yang setara dengan wawancara tatap muka, sehingga dapat digunakan sebagai metode penilaian konsumsi pangan yang valid, reliable, dan efisien untuk survei konsumsi pangan skala besar tanpa perlu pertemuan dengan pewawancara. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.